Nomor 13 gimana jawabannya? Eh, Kalau saya sih yang L lebih lebih condong ke atas nggak sih? Gimana Kak? Yang L di sini. Dia kan sebenarnya lebih miring ke atas ya, nggak sejajar kan sebenarnya kan. Betul nggak? Heeh. Kalau dia kan agak naik, yang sebelah sini agak naik dia. Agak naik dia. Mm-mm. Sebenarnya bisa aja dicari persamaan garisnya. Persamaan garis ini juga bisa cari. Kok bisa dicari Kak gitu ya? Karena K-nya di sini melewati titik 12,2. Nanti kita sebenarnya cara gini, nanti bikin titik di sini kan dia melewati titik si 1, 2, 3. Dia melewati 0,3. Sementara yang ini dia melewati 0,0. Nah, kalau dua titik kan bisa dicari persamaan garisnya. Nanti dieliminasi ketemu. Tapi kalau saya sih pakai logika aja. Jadi karena dia naik, ini pasti bakal ketemu gitu. Jadi kalau ini diterusin ke sana ya, kalau Oh iya. kalau diterusin ini dia naik terus, memang nanti agak lama, tapi nanti di ujung perjalanannya gitu ya, ini nanti ke sini, nanti dia pasti ketemu, yakin aja pasti ketemu. Jadi jawabannya kalau ketemu artinya apa? Kalau ketemu artinya dia berpotongan gitu, ada titik temunya gitu. Karena ketimbang cari persamaan garisnya dieliminasi agak lama sih gitu. Kalau menurut saya sih gitu sih. Ya jelas gak? Berarti lihat garisnya ya, Kak. Garisnya aja bisa, cukup cukup jelas sih harusnya sih. Kalau mau dibikin nanti, kalau mau dibikin ini kan yang L ya, yang L itu berarti 8,-1, ini 0,0, persamaan garisnya berarti M-nya berarti -1, kan M itu kan Y2 kurang Y1 dibagi X2 kurang X1. Bisa aja, cuma nanti jadi lama. Tapi kalau dia udah miring, itu pasti ketemu. Jadi oh, karena kan garis itu panjang, panjang ketemu terus nanti ketemu juga pada akhirnya gitu. Selama dia tidak sejajar. Tapi kalau dia sejajar, pasti gak ketemu. Kalau dia gak sejajar juga, tapi dia miringnya ke bawah, CL-nya misal ke bawah, pasti dia juga ketemu. Tapi kalau sejajar, gak sejajar, tapi dia condong ke atas, pasti ketemu. Pasti itu mah udah pasti. Gitu. Oke, bisa ya? Kita bahas nomor berapa lagi ya? Oke, ini yang Eca kasih nih kalau tadi. Ini saya lihat soalnya saya gak suka. Bukan gak suka sih. Ini eh dianalisa banget sih. Oke, tapi sebenarnya gak susah. Nah, kalau ketemu soal ini gimana caranya? Kira-kira di apa ini? Apakah fungsi fx sama dengan x pangkat 3? Ini x pangkat 3 ya, bukan x kuadrat. Kalau x pangkat kuadrat tuh gampang. Tinggal cari d-nya aja. Memotong sumbu x tepat di satu titik. Putuskan apakah 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. B lebih besar 0, BC lebih besar 0 juga. Saya bahas di sini karena panjang sih. Oke. Cara kerjainnya gimana ya? Gini, kalau yang namanya saya tanya dulu deh gini. Kalau misalnya kita punya fungsi y sama dengan x pangkat 3, itu gambarnya gimana sih? Gambarnya gimana? Gambarnya kan gini ya. Gambarnya gini. Ya nggak? Kalau minus tadi dari sini. Nah, kalau saya tanya gini, kalau yang ini aja ya, ini motong di satu titik aja nggak di sumbu x? Motong, cuma di sini motongnya kan? Betul nggak? Iya. Nah, Iya. oke. Nah, sekarang gini,
kita tahu dia motong di satu titik gimana? Kalau gini kan kelihatan. Nah, sementara kalau kalian gambar fungsi-fungsi yang X pangkat 3 plus sesuatu di belakangnya, itu kurvanya nanti bisa macam-macam. Ada yang gini dulu, gini, atau dia ada juga mungkin yang gini. Ada juga mungkin yang oh yang gini sih ini sih ya. Nggak mungkin yang ini, sorry. Nggak mungkin yang ini. Nanti dia bisa gini juga. Ada yang gini. Ada yang gini. Ini bisa gini. Nah, bisa gini. Dia motong di sumbu X ada beberapa nih di sini. Di sini sama di sini. Dia nggak satu titik. Gitu. Bayang nggak? Ini Ruth udah ada di sini ya? Masih udah gabung ya? Iya, Kak. Udah. Nah, tahu gitu Kak, kalau gitu taunya gimana dong? Kan B-nya nggak tahu, C-nya nggak tahu. Kalau B-nya tahu, C-nya tahu, kita bisa gambar. Masalahnya di B-nya nggak tahu, C-nya nggak tahu, kita nggak bisa gambar. Nah, sekarang mesti perhatikan ke sini. Kalau kita bikin ke sini ya, ini ke sini tuh namanya naik. Naik, kemudian ke sini turun. Sampai sini turun. Sampai sini dia turun sampai sini, sorry. Turunnya sampai sini. Kemudian di sini dia naik lagi. Kalau dari sini berarti dia naik terus. Naik sampai ke sini. Gitu. Baik ya? Yang ini juga sama. Ini turun sampai sini. Mulai naik lagi ke atas. Sampai sini dia turun lagi. Gitu. Nah, jadi sebenarnya kita harus cari fungsi yang dia ini kalau misalnya dia gini ya, kalau gimana? Nah, artinya kita mesti cari fungsi yang naik aja atau turun aja gitu. Kebayang nggak? Ya, Gimana? kalau naik aja Kak, kalau turun aja. Cari fungsi yang naik aja atau turun aja gitu. Karena kalau misalnya dia ada naik turun pasti bergelombang dia. Kalau yang dia cuma naik aja pasti dia cuma motongnya di satu. Dia mau naiknya di sini juga naiknya dari sini pasti dia cuma satu. Nggak mungkin dia naik ke sini turun ke sini, nggak mungkin. Kalau cuma naik pasti dia cuma motong satu gitu. Di sumbu X ya. Atau dia turun aja juga pasti cuma satu. Yakin aja. Ya kebayang ya. Nah, kalau gitu Kebayang. kita mesti ingat fungsi naik. Ada lagi fungsi turun. Di turunan ini belajar kelas fungsi turun. Nah, tahu fungsi naik itu kalau turunannya itu bukan sama dengan lebih besar 0. Kalau dia turun, berarti turunannya itu lebih kecil 0. Kebayang nggak? Kalau dia di sini turunannya sama dengan 0. Yang di puncak-puncak sini. Nah, kalau gitu Kak, saya turunin dulu. Nah, kalau saya punya efeknya di sini X pangkat 3, yang ini memang jujur ya ini agak susah sih menurut saya sih. Nggak semuanya kebayang sih. Nah, berarti saya turunkan dulu. Saya turunkan. Ayo, turunannya ini siapa yang mau jawab? Eca atau Ruth nih? Eca boleh. Eca boleh. Turunannya apa? 3X 3X pangkat 2. Oke. Tambah X. B. X hilang kan? Tambah X. Tambah X atau tambah Ya, B? B-nya hilang. Ya, X hilang kan? Tambah B kan? Ya enggak? Iya kan? benar. Nah, turunannya ini. Kak, kita tahu ini naik atau turun dari mana? Nah, pernyataan 1 menolong nih. Katanya B-nya lebih besar 0. Oh, B-nya lebih besar 0, Kak. Pernyataan 1 bilang ini. B-nya lebih besar 0. Yang ini pasti positif gak sih? Mau masukin X berapa pasti positif gak? Pasti positif. Pasti. Kan B-nya juga katanya positif. Positif nih katanya. Berarti positif. Kalau ini positif pasti lebih besar 0 nggak?
Iya, Oh iya, berarti ini lebih pasti besar. naik. Jadi pernyataan satu menolong, berarti si fungsinya memotong tepat di satu sumbu X. Satu titik di sumbu X itu. Jadi sebenarnya kalau kita mau jawab, pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan. Tapi nomor dua kita nggak tahu. Gitu ya. Iya. Oke, nomor dua kita cek. Nah, nomor dua kita cek sama aja sebenarnya. Sama aja dengan cara sebelumnya. F aksen X-nya di sini 3X kuadrat. Nah, Kak, sekarang saya masalahnya B sama C-nya di besar nol, Kak. Oh, lebih besar nol ya? Kalau B dikali C lebih besar nol, pertanyaan saya gini. B-nya negatif atau positif? Positif. 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 C-nya? C-nya yang nggak tahu ya, Kak. Nah, kalau B-nya positif, C-nya tetap. C-nya harus positif dong. Iya. Kan nggak mungkin. Oh iya. B-nya positif kali C-nya negatif jadi positif. Kan nggak mungkin kan? Iya, iya. Berarti kemungkinan pertama, oh B-nya positif dong, Kak. C-nya positif. Tapi apakah ada kemungkinan lain nggak? Kalau B kali C positif, B-nya belum tentu positif nggak? Ada kemungkinan lain nggak? Bisa aja B-nya negatif mungkin nggak? Hmm. Boleh nggak B-nya negatif? Ayo, boleh nggak? Ruth gimana? Boleh nggak? Boleh. Boleh, kalau soalnya beda. Boleh negatif B-nya. Tapi C-nya juga negatif. Oh Iya iya. dong. Iya. B-nya negatif, Benar. C-nya Iya, negatif. iya. Misalnya Iya. B-nya minus 2, C-nya minus 3. Dikaliin positif juga. Mm-mm. Nah, Kak, kalau misalnya B-nya ternyata positif, yang ini bukan positif COVID ya. Karena B-nya ternyata positif, ya ini udah sama dengan yang tadi, yang sebelumnya pasti benar. Pasti benar dia naik. Tapi kan B-nya ada kemungkinan kedua yang negatif. Kita lihatnya yang negatif karena yang positif udah tadi. Nah, kalau B-nya negatif gimana, Kak? Coba, kalau kita lihat B-nya negatif, ada kemungkinan lain nggak? Kalau B-nya negatif, maka fungsinya 3X kuadrat di sini ya plus B juga. Nah, Min adverse. pertanyaan saya gini, kalau di sini B-nya negatif, ini tuh kita ingat ya, negatif. Mm-mm. F aksen X-nya pasti negatif atau pasti positif? Ayo, pertanyaan saya gini. Masih positif kalau misalnya 3x pangkat kuadratnya lebih besar. Betul. Kalau 3X kuadrat itu lebih besar, betul. Ininya misalnya minus 3, ininya gede 2 misalnya. Oh, masih positif. Tapi mungkin bisa negatif nggak? Mungkin. Mungkin. Kalau si 3X kuadratnya lebih kecil dari si B kan? Iya. Iya lebih kecil, betul. Kalau lebih besar, Heeh. nah ini artinya fungsinya bisa si F aksen X-nya, nanti dia ada naik, ada naik, atau Ada ada turun. juga turun. Kalau dia ada naik turun, kan nanti kan gini, kalau kalian gambar tuh kan nanti misalnya masukin X segini dia di sini, masukin X segini dia di sini, X segini sini. Jadi ada nilai-nilai yang di atas, ada yang di atas dan di bawah, ada yang naik ada yang turun. Jadi ini tidak menggambarkan. Jadi sebenarnya ini salah gitu ya. Jadi bukan salah tapi bisa naik bisa turun, artinya dia bisa motong di X itu bisa nggak hanya satu, bisa dua gitu, bisa dua bahkan tiga. Jadi yang dua ini tidak menjawab, jadi yang satu aja. Nah jadi pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tapi pertanyaan dua saja tidak cukup. Tetapi pernyataan dua. Coba pilihannya mana ya? A. Jawabannya A. Jawabannya A ya, di kunci jawabannya A. Belum ngecek Kak di kuncinya. Oh, Tapi biasanya jawabannya A. kalau satu yang benar doang berarti A jawabannya. Iya. Iya. Oh ya, Iya, saja tidak cukup. Berarti benar dua saja tidak cukup. Kalau yang D kan
Pernyataan satu saya cukup, tapi dua saya cukup. Satu dan dua. Berarti dua aja. Sorry, satu aja berarti ini. Oke, ini. Mm-mm. Ya udah. Ya ini lumayan sih kalau keluar soal ini. Saya nggak tahu ini Eca dapat dari mana soalnya. Bagus loh soalnya lo. Karena Dari TO kak. DTO ya. Kalau saya lihat di YouTube Iya. yang soal Eca kasih tuh tingkat kesulitannya beda. Kalau yang di YouTube tuh saya sering lihat soalnya kok gampang-gampang ya. Saya lihat kok sederhana gitu ya, tapi kalau Iya, betul Kak. Kalau yang di YouTube. apalagi kalau yang Sugeng Sungkono tuh saya suka lihat juga kan muncul namanya. Tuh pas saya lihat kok gampang banget sih, kayaknya gak mungkin deh kayak gini doang soalnya. Tapi kalau yang Eca kasih bagus soalnya. Iya. Nah ini bagus menurut saya jadi. Dari mana, Cak? Ih, Ca, dari mana Cak? Lu agen soal ya Cak? Gimana yang paling susah? Paling susah Miti. TO Miti. Oh Wow, pantas ya sih. iya makanya Eca ini saya makanya kemarin mau ngajarin tuh karena soalnya bagus gitu ya. Jarang-jarang soal kayak gini gitu. Tuh. Kalau yang Eca kasih tuh jadi mikir gitu ya. Jadi kayak nomor 3 misalnya. Faktor persekusi terbesar. Oh ini mikir nih. A, B, C, 1. Ini keluarnya ini. Nah ini lebih ke analisis sih. Kalau nomor 2 sih sebenarnya lebih tinggal Mm-mm. masukin aja. Nomor 1 juga bagus. Nomor 2 sih ya udah tinggal masukin lah. Gak susah. Nomor 3 udah mulai. 4 juga lumayan. 5 apalagi nih. Yang 5 4 suku berurutan kalau nggak jeli-jeli banget nggak dapet ini. Nomor 6 sih masih simple. 7 nih lumayan nih. Gitu. Oke, ini saya ada. Ini kalian nggak kemana-mana? Masih mau lanjut nggak? Boleh lanjut aja, Dikit Kak. lagi ya. Serius nih Ya, nanti boleh, Kak. saya ngeganggu lagi. Atau saya yang diganggu ya? Nggak ya? Oke, nomor 8 ini juga saya dapat dari mana? Saya lupa. Ini saya lupa dari mana ya. Saya tuh karena nggak punya soal, terus terang saya juga nggak punya soal, nggak pernah bahas-bahas soal TBK baru-baru ini aja. Nyari-nyari, oh ada soal ini lumayan bagus. Nomor 8 ini gimana caranya? Hmm. Bisa langsung? Ini agak susah sih, Kak. Nggak ngerti. Nggak ngerti. Eca kayaknya Mm-mm. gampang ini. Soal Eca kasih kan lebih susah dari ini kan. Oh ya. Saya dikasih soal gampang gini yang susah aja saya kerjain. Ini gak ada apa-apanya kan. Hmm. Ini aja. Mulai dari sini aja. Yang ditanya, mulai dari yang ditanya juga boleh sih. G 2020. Masuknya kemana 2020? G-nya masuk ke GX. Nggak usah. Karena kan nggak ada FOG kan. G 2020 Oh, tinggal ganti X. 2020-nya masuk X. Masuk sini aja kan. Nah ini bla 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 2020 apalah ini saya juga B 2020 abaikan aja ini. Karena biasanya nggak terlalu pengaruh. Nah gitu. Masukin aja ke sini. Udah masukin aja ke sini. Masukin ke sini gitu aja kan. Masukinnya ini. Oh ya udah berarti ini saya yang 2020 abaikan aja. Biasanya kalau angkanya gede itu nggak usah diapa-apain. Biasanya itu hanya tipu-tipu aja. Kurang 5. Tipu-tipu aja kalau angkanya gede jangan takut. Ini jangan lupa di sini minus 5-nya yang ini. 5 di sini belum. Jadi 5-nya di sini. Gitu kan? Oh, Nah, ya. 5 di sini buang aja. Ya kan? Boleh nggak? Jadi sebenarnya ditanya ini aja. Ya. Yang ditanya cuma ini. Nah, Kak dapet ini dari mana? Dari sini. F 2020 masuk lagi ke FX gitu ya. X-nya ganti 2020. Berarti F 2020 semua X di sini ganti ini nanti ketemu hal yang sama. Jadi A 2020 kuadrat tambah kok E sih B 2020 minus 2 sama dengan 2020. 18. Iya. Duanya pindah kanan gitu kan? Benar nggak sih? Pindah kanan jadi 20 kan? Iya, Iya. Ya udah ini sebenarnya akar Iya. 20. Iya. Akar 20 berapa? Ayo root berapa?
Akar 20 yang mana? Nanti udah susah-susah ketemu akar 20 yang mana akar 20? Gak ada pilihannya, Kak. Salah jawabannya. 2 2 akar akar 5. 2 akar 5. 2 akar 5. Jawabannya yang ini. Gampang kan? D. Iya, Gitu. gampang ya. Gampang kan? Gampang ya. Iya, memang gampang sebenarnya. TPS itu gampang sebenarnya. Nggak susah. Apalagi buat Eca kan. TPS udah lewat. Ya semoga. Oke, lanjut ya. Nah, ini juga dicoba dulu ini Iya. jawabannya yang mana. Kalau yang suka ngintipin Instagram saya tahu ini jawabannya. Instagram, bukan Kayaknya buka kayak langsung nge-stalk IG-nya Kak Jul. Instagram saya tuh ada 4. Jadi hati-hati ya yang mana yang benar. Kalau yang pelajaran tuh ada, tapi kalau yang kehidupan saya sehari-hari keluarga juga ada. Saya kasih tahu lah. Oke. Kalau misalnya ketemu soal nanti, aduh saya nggak bisa. Kalau misalnya nggak kebayang, gini aja, lakukan apa yang bisa dilakukan aja gitu. Saya nggak tahu nih, tapi lakukan apa yang bisa dilakukan aja dulu. Maksudnya Kak, ya ini kan kita udah dari sini kan kita bisa proses sesuatu dong. Betul nggak? Diapain? Pertambahan biasa waktu SD, samakan penyebut kan? Atau kali silang kan? Samakan penyebut, samakan penyebut betul. Ini kan sama dengan AD tambah BC dibagi BD gitu kan? Yang satu lagi juga sama. Ini juga sama nih. Jadi apa? AD tambah AD tambah BC BC bagi CD. CD 36. Boleh nggak si BC-nya kali ke atas? Boleh. Kali silang di sini boleh ya? Ya boleh Kak. Boleh aja. Mm-mm. Ini saya tulis biar nggak ini. Jadi ini tadi apa ya? Oh, tulis aja lah. BD. Saya tulis aja sini. Jadi dari sini saya punya AD tambah BC sama dengan 16 BD. Yang ini juga AD tambah BC sama dengan 36 CD. Tambah BC. Ini kan sama ini sama nih. AD BC. Ya udah Kak. Berarti yang ini nih, yang ini sama dong dengan yang ini. Betul nggak? 16 BD 36 CD. Oke. Ada yang bisa dicoret nggak? Siapa yang dicoret? Yang D-nya Kak. Yang D. Kenapa D bisa dicoret? Karena sama. Karena sama. Karena sama. Iya. Dicoret jadi ya. Iya betul sama sih. Tapi sebenarnya ada alasannya. Kenapa bisa dicoret sebenarnya di sini dikasih tahu dia tidak sama dengan 0. Kalau ini nggak dikasih tahu nggak boleh kita coret. Kan jadi dibagi 0 gitu ya. Tapi karena dia B, C, D tidak sama dengan 0 berarti ini bisa dicoret. Sebenarnya yang membuat bisa dicoret itu sebenarnya. Sekarang saya cari gini, coba root kayaknya nih. Kalau saya buat di sini kan kita mau cari C dibagi B. Kalau saya bikin C dibagi B di sini siapa dibagi siapa? Ayo. 36 dibagi 16. Yakin? 36. Ini. Ya. Yakin. Ini. Diyakin kan. Coba kamu kali silang lagi. Jadi sama nggak? 36 kali B sama dengan 16 C. Beda. Kebalik deh. Kebalik ya? Enggak. Kalau Ruth bilang nggak kebalik, saya bilang nggak kebalik, nggak apa-apa. Yang penting Ruth sedang dulu. Kebalik. Hati ya nanti. Kak, jawabannya nggak ada padahal kebalik. Ya gini aja. C-nya tetap, B-nya pindah, 16 kan nggak pindah. 36-nya pindah berarti di bawah dong. Gitu. Kak, 16 dibagi 36 itu bagi sama-sama bagi berapa? Bagi 4. Bagi 4. Bagi 4 9 sih. Bagi 4 4 ya. Bagi 4
Iya. 36 juga bagi 4 berarti 9. Kak, 9 9. sama 4 itu kan sama dengan 2/3. Tapi saya kuadratkan sama nggak? Iya. Iya. Sama. Kak, Berarti katanya jawabannya C ya. ini kan Ki, Kak. Ini kan Ki. Sorry, ini kan Ki, Kak. P-nya juga sama. Ya udah, P sama dengan Ki sama, atau P dengan Q-nya sama gitu. Bisa ya? Bisa. Oke. Lanjut. Nah, silahkan boleh dicoba dulu. Waktunya 2 hari. Tau nggak? 2 menit lah. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 4 jika titik M berada pada CG. Manakah hubungan yang benar antara P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Caranya gimana? P-nya akar 50. Berarti kita bandingkan dengan siki jarak A ke M. Cuma M-nya kita nggak tahu di mana. Maksudnya di CG, di GC, tapi kita nggak tahu posisinya di mana gitu. Saya gambar dulu deh kubusnya. Kalau bisa ini ya ngerjain kayak gini langsung cepet. Begitu lihat, oh jawabannya ini. Sebenarnya langsung ketahuan sih jawabannya yang mana gitu. Gimana Eca? Masih semangat. Yang A bukan sih, Kak? Yang A, kenapa? Eca jawab A. Tapi belum menghitung sih, tapi kayaknya ada. Taunya dari mana? Tadi salah gambar, Kak. Salah gambar. Kebalik. Gambar apa jadinya? Kau gambar apa? Tadi saya C-nya itu di D gitu, Kak. Jangan sih. Muternya sama. Jadi muter gini, A, B, C, D, atas juga sama E, F, G, H. Kalau di C-nya tukar jadi di B, nanti jadi biasanya enggak sih, enggak lompat sih A, B, C, D. Coba. C, G. Gak apa-apa, salah juga. Mumpung belum UTBK. Sekarang salah, pas UTBK-nya bener. Eca jawabannya A. Oke. Ruth jawabannya E. Padahal nggak ada jawaban pilihannya. Saya jawab E. Ya, yang E-nya mana? Nggak ada. Tapi kayaknya memang A sih, Kak. Kayaknya memang A ya? Yaudah A aja lah ya. A aja lah ya. Udahlah, kayaknya saya juga Diagonal sisi apa sih? Udahlah kayaknya. Karena rusuknya kan 4. Kayaknya A deh, bener udahlah. Saya juga setuju A aja dulu. Enggak, rusuknya kan 4. Okay. Rusuknya 4 diagonal. Ini kalau misalnya diagonal ruang kan akarnya berarti akar. Kalau akar 2 kan ya? Diagonal ruang. Iya, tapi kalau akar 2. Ruang itu akar 3. Kalau misalnya ruang berarti akar 3 atau enggak 6? 4 akar 3. Ada 4 ya, jangan lupa.
Ada 4 4 ya? akar 3, ya. Nah, Mm-mm. kalau diagonal sisi atau bidang, saya tulis bidang aja lah. Apa? 4 akar 4 berapa? akar 2. 6. 2. 4 akar 2. 2. 2. Ah, ya, bidang 2. 4 akar 2 kan? Nah, kan gini. Dia kan M-nya tuh sepanjang garis ini kan? Bener gak sih? Iya. Ya nggak tahu mau di mana. Iya. Paling panjang aja cari di mana kan di sini. Bener gak? Paling jauh aja pasti Iya. di sini. Paling jauh aja cuma 4 akar 3 dia. Paling jauh loh. Iya, heeh. 4 akar 3 itu kan akar 48 ya. Heeh. Itu udah paling jauh. Iya. Kak, Mm-mm. kalau turun ke bawah, turun misalnya ke bawah dikit. Di sini dia bakal lebih besar dari 4 akar 3 nggak? Enggak. Nggak mungkin, karena paling jauh ini. Paling pendek pasti di sini. Kalau di sini dia nanti, kalau M-nya di sini, Heeh. 4 akar AM-nya 2. itu nanti 4 akar 2, paling pendeknya 4 akar 2, paling panjang 4 akar 3. Mm-mm. Ya udah. Sementara P-nya kan udah akar 50, mau di mana aja, mau bebas, mau di Iya. bawah, mau di sini, nggak mungkin lebih gede dari akar 50 gitu. Ya nggak? Mm-mm. Jadi jawabannya adalah yang Iya. A, betul. Ya, kata juga tadi A aja udah tadi udah bener. Oke, ini kalau yang suka lihat Instagram saya ada nih. Yang Instagram saya yang keempat ya. Oke, ini kita bahas 2 soal lagi ya. Kayaknya kita udah bahas berapa soal nih? Oke. Nanti saya kasih di coret-coretannya sih. Boleh, Kak. Saya kasih dia aja nanti ya. Ya. Oke, Kak. Ini juga sebenarnya soal yang Eca kasih sebenarnya. Ini yang awal-awal dulu belum saya bahas sih. Oke. Jadi saya di sini berdasarkan yang Eca kasih aja sih. Oke. Nomor 1, daerah tersebut akan konvergen apabila minus 1 lebih kecil A, kemudian di sini lebih kecil 1. Nah, ini daerah geometri tracking nggak? Ada yang masih ingat nggak caranya gimana? Ini tuh taking nggak tuh artinya dia terus nggak ada ujungnya. Nah, pertanyaan gini, kalau konvergen itu artinya apa? Eca atau Ruth tahu nggak? Konvergen itu artinya apa? Kalau Apa? berpas-pasan Belum apa? kayak bertemuan gitu, Kak. Gimana? Bertemuan, Kayak apa? saling ketemu gitu, Kak. Saling ketemu. Siapa yang saling ketemu? Eca dan Ruth ketemu. Oh, Gimana? Gitu. Yang ketemunya siapa? Apa ya? Itu kalau dalam geografi sih. Betul. Gak apa-apa. Kalau konvergen, ada lagi nanti divergen. Ada lagi satu lagi deterjen. Kalau deterjen buat nyuci biasanya. Konvergen. Nah, konvergen itu saya kasih tau gini. Jadi ini kan rasionya geometri taking artinya nggak ada ujungnya. Nah, konvergen itu artinya ini kayaknya Ena pura-pura nggak tahu kayaknya nih. Nah, konvergen itu R-nya itu harus berada di antara minus 1 dan 1. A. Kenapa kalau misalnya 1. R-nya harus di antara minus 1 dan 1? Karena dia harus mengecil gitu. Artinya si deretnya tuh semakin kecil. Jadi kayak misalnya saya punya 2 tambah 1 tambah setengah. Ini R-nya pasti lebih kecil atau di antara ini pasti 1/4. Karena kalau misalnya makin gede ya makin taking nggak gitu. Nah, jadi jawabannya konvergen itu harus di antara minus 1 dan 1 R-nya. Kemudian R-nya itu apa, Kak? Ya, R-nya itu rasio. R-nya itu rasio artinya suku kedua dibagi U1, U3 dibagi U2, dan seterusnya lah. Gitu ya? Kebayang nggak? Bayang, Kak. Bayang. Nah, ini sama. Ini A-nya. Ini suku keduanya. Suku kedua, suku ketiga.
dan seterusnya. Nah, kalau gitu R-nya saya bisa cari. R-nya itu sama dengan suku kedua, berarti si A minus 2, saya bagi dengan suku pertama si A-nya 1. Kebayang nggak? Oh, jadi R-nya itu sama dengan A Kebayang. minus 2. Konvergen. Ikutin yang ini. R-nya tuh harus di antara minus 1 dan 1. Ya udah. Yang pertama ini berarti minus 1, R-nya di 1, minus 1, R-nya itu tadi A minus 2. 1. Oke. Masing-masing kita tambahkan dengan 2. Saya tambahkan dengan 2 masing-masing. Maka kita peroleh 1, di sini A, di sini 3. A-nya itu berarti harus di antara 1 dan 3. Berarti yang 1 salah atau benar? Salah. Salah, betul. Ini salah nih. Kalau 1 salah, berarti nomor 4-nya benar. 4 benar ini. Iya. Nah, kalau 4 benar, sebenarnya 3 pasti salah kan sebenarnya. Benar gak sih? Iya, heeh. Nanti kalau misalnya Iya. pas ujian 3 nggak usah dicek, ini karena latihan aja. Nah, 3 salah, 4 benar. Nah, kalau 4 benar belum tentu jawabannya D, karena 2 bisa jadi benar kan? Iya, heeh. Nah, langsung ke nomor 2. Nomor 2, oke. 2. Atau gini dulu, sebelum ke nomor 2, nomor 3 gini. Oh, boleh. Nah, kalau kita punya 1 dibagi A minus 2, supaya kebayang nomor 2-nya. Kalau nomor 3 kebayang, nomor 2 sih kebayang banget. Nah, pertanyaan saya gini, kalau saya cari jumlahnya gimana nih? Masih ingat gak rumusnya apa? Jumlah deret geometri tak hingga. Masih ingat gak? Ada yang masih ingat? A dibagi 1 kurang R. Pernah ketemu gak rumus ini? Belum pernah. Belum pernah? Oke, jadi rumusnya gini ya. Jadi A dibagi 1 kurang R. A-nya itu yang pertama, 1. 1. R-nya itu tadi ya gini. Hati-hati ini gini. A Oh, iya, iya. kurang 2. Berarti saya Kurang punya 2. 1 kurang 2 kurang 3. Nanti kita punya di sini 3 minus A. Ya, memang ini salah kan? Memang salah kan? Harusnya ini. Iya, Ini salah, betul. Nah, nomor 2 jumlah dari suku-suku bernomor ganjil. Masih rumus yang sama, tapi gini. Tapi dia pengennya yang ganjil-ganjil aja gitu. Yang ganjil itu berarti gini. Suku pertama dipisahin, yang suku genapnya dibuang. Suku ketiga. Jadi dia jumlahkan jadi 1 tambah A minus 2 pangkat 2 Pangkat 2. tambah kalau diteruskan nanti A minus 2 pangkat 3 pangkat 4 sorry, dan seterusnya. Ujungnya nggak ada. Nah, rumusnya sebenarnya sama pakai yang ini, cuma bedanya nanti di rasionya. Jadi di sini sekarang A-nya 1, R-nya yang ini dibagi dengan yang ini. Jadi kita punya A minus 2 pangkat 2 R-nya. Gitu ya. Kalau ini R-nya normal. Nah, S tak hingga ganjil ya sama aja rumusnya. A dibagi 1 minus R, tapi R-nya beda. A-nya di sini 1, R-nya 1, di sini A minus 2 pangkat 2. Kalau nanti kalian jabarkan lagi di sini, 1 dibagi 1 kurang, ini hati-hati, A kuadrat minus 4A plus 4. Nanti dapatnya 1 dibagi langsung saya tulis aja ya, 1 nanti minus 3 plus 4A minus A kuadrat. Sama atau beda sama yang dikasih pilihannya? Beda. Oh, bedanya cuma sedikit. Ini minus 4, ini minus 3. Jadi 2 salah, 1 salah, 3 salah, 4 benar. Jawabannya pasti D. Ya udah. Gitu.
Ya, betul ya. Nah, nanti Iya. dibaca lagi aja deret geometri tak 3 rumusnya apa gitu ya. Nah, ini yang Eca kasih soalnya memang Oke. bagus, tingkatannya beda lah. Tuh Eca dapat soal dari mana ya? Kok Eca masih ada nggak soal Eca? Kirim-kirim lah. Masih Kak. Wah, Iya. kirim-kirim nanti buat pertemuan berikutnya lumayan nih. Saya juga jadi saya simpen nanti soalnya. Oke, nanti kirim-kirim ya. Oke, nomor 12. Oke, satu lagi ya terakhir ya. Oke. Oke, ini udah banyak loh. Nanti yang kalian setelah ini kalian belajarnya mesti lumayan loh. Oh, yang ini gini, mesti ada yang diingat lagi loh. H minus 18 berarti H minus berapa 8-nya? Tinggal 8 hari lagi. Kalau bisa, Nggak sampai 8 hari, Kak. oh nggak sampai 8 hari, 7. Nggak sampai. Soalnya pasti tanggal 18 sudah ulangan. 18 udah apa? Udah ulangan? Ada ulangannya. Oh, memang. Jadi kayak tinggal H7 kayak gitu. Oh, H minus 7 ya. H minus 7. Kalau bisa hari terakhir jangan belajar sih. Kalau saya ya. Iya. Kalau bisa satu hari terakhir itu jangan belajar. Saya sih dulu saya apa ya? Kalau saya dulu sistemnya masih beda sih. Dulu saya juga kuliahnya di negeri. Saya kuliah tuh di, kalau pernah dengar gak namanya Unpad. Oh. Udah dengar banget. Unpad tuh universitas, kalau teman saya bilang Pangkalan Damri. Pajajaran. Pangkalan Damri karena kampusnya selalu dekat Damri. Saya juga karena saya dulu kuliah pakai Damri. Kata di Kalimantan ada Damri kayak bis-bis yang bis Oh iya ya Dabri. Damri. Kalau di Bandung tuh banyak Damri. Jadi di mana-mana kampusnya deket Damri. Jadi Pangkalan Damri katanya. Padahal harusnya Universitas Pajajaran. Gitu. Dulu ngambil matematika. Kalau dulu 2 hari, tesnya 2 hari, terus ya dulu lumayan banyak soalnya. Kalau dulu se Indonesia cuma satu, jadi jalur masuknya tuh cuma satu. Zaman saya dulu jalur masuknya cuma satu, nggak ada tes lain, SNMPTN, terus ada yang jalur sekolah, ada yang jalur ini nggak ada. Pokoknya satu satu tes aja semua, serempak se Indonesia. Begitu gak lulus ya udah nggak lulus gitu. Nggak ada namanya apa, berapa jalur, nggak ada. Baru-baru sekarang aja udah mulai ada jalur. Kayak di sekolah murid saya tuh banyak yang nggak tes tapi udah langsung keterima gitu. Nggak tes keterima di ITB, keterima di sini gitu ya. Gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah, perjuangannya kan beda-beda ya. Oke, ini saya bahas soal terakhir. Ini sebenarnya gampang sih. Mau dicoba dulu juga boleh. Soal penutup pamungkas ini Eca juga yang kasih soalnya. Kalau nggak salah saya pernah kasih jawabannya, tapi saya lupa ya, pernah ya. Kondisi satu ya, kondisi satu. Kondisi satu GX yang ini berarti FOG-nya ini masih FOG yang tadi. Berarti G yang di sini masuk ke F gitu aja. Artinya X di sini ganti dengan A tambah 1, berarti 2A tambah 1. Kemudian masukin ke sini. Kalau gitu limitnya kalau X menuju 0, FOG-nya 2A tambah 1 dibagi GX-nya kurang 1, GX-nya tadi yang ini A tambah 1 kurang 1. Saya punya dong limit X menuju 0, 2A tambah 1 sama dengan A. Nah, ini sama dengan B. Hasilnya tuh sama dengan B katanya. Di sini sementara dia bilang B-nya tuh 1 loh. Nanti kalau GX-nya ini B-nya 1. Ternyata bukan gitu ya. Karena nolnya juga kita nggak bisa masuk. X-nya ganti 0, tapi di sini kan nggak ada X-nya. Berarti sebenarnya ini jadi gini, 2A tambah 1 dibagi A sama dengan B. Karena kita nggak punya X di sini. Jadi nilainya sama. Dia bilang B-nya 1. Salah dong. Ya nggak? Iya salah. Iya. Ini juga pasti salah. Ah. Nah, sekarang yang kedua
GX ini. Tuh, berarti kondisi kedua FOG-nya sekarang 2 GX masuk F. Ini masuk F. F-nya sama ke sini. Berarti kita punya dua kali 2K ya. 4K. Masuk ke sini. Limit X menuju 0. FOG-nya 4K. Langsung aja saya tulis ya. GX-nya 2K. Minus 1 sama dengan B. Oh, tapi dia bilang gini. K-nya itu B dibagi 2B min 4 loh katanya. Oh, berarti ini saya punya dong di sini. 4K sama dengan 2K minus 1 sama dengan B. Nanti kalau kalian kali silang ya, berarti 4K sama dengan 2KB minus B. Terus saya cari K-nya 4K minus 2. Oh, sorry, salah. 2K. Kita pindahinnya jangan yang ini. Yang ini. B-nya pindah kiri. B di sini 2KB. Yang gini-gini mesti lancar ya, pindah-pindah. Iya. Iya. B sama dengan K-nya saya keluarkan. Di sini 2B minus 4. Berarti K sama dengan B dibagi 2B minus 4. Bener nggak? Oh, cocok dong. B-nya, sorry. K-nya B dibagi 2B minus 4. Ini bener. Fx-nya nanti coba sendiri. Sama aja. Jadi ini nggak dicoba juga udah pasti salah sih. Nah, kita coba yang nomor 4. Nah, karena ada inverse-nya. Nomor 3 udah pasti salah lah. Saya yakin bisa cuma ganti-gantiin aja. Tapi kan Kak ini fx sama dengan gx tambah 2. Nggak masalah. Fx-nya nanti masukin ke sini. 2x, nanti gx-nya dapat. Gx sama dengan 2x kurang 2. Sama aja. Nah, nomor 4. Nah, fx sama dengan g inverse x. Kalau fx-nya sama dengan g inverse x, b-nya itu tidak terdefinisi. Hasil limitnya. Artinya, saya nggak tahu diapain lagi nih. Ada yang punya ide mungkin? Fx-nya sama dengan g inverse x. Oke, gini aja. Fx-nya dulu aja masukin. Fx-nya 2x, di sini g inverse x. Kalau saya inversekan berarti gx-nya itu jadi apa? Jadi x dibagi GX. x bagi 2 X kan? bagi 2. X bagi 2. Benar kan? Nah, gx sudah dapat, fx sudah dapat. Nah, kita cari fog. Nah, ini mudah-mudahan cukup nih. Yang ini masuk ke sini. F-nya 2. Oke, berarti kalau saya masuk F-nya ke situ 2 kali X per 2. X per 2 dong, Kak. 2 dibagi 2 ya. X gitu. Oke, bisa ya? Lanjut. Iya. Kalau kita teruskan, saya ganti warna. Milih warna aja bingung ya. Ini aja deh. Limit X menuju 0. FOG-nya udah punya X ya. Tadi semua. X di sini. GX-nya yang ini. X dibagi 2. Kurang 1. Nah. Oke. Sekarang coba. Nah, ini ada X-nya ya. Hati-hati, ini ada X-nya. X-nya bisa kita ganti dengan 0. Dia nggak 0 per 0 kok. Berarti 0 di sini. 0 dibagi 2. 0 per 2. Kurang 1. Dikurang 1. 0 dibagi 2 itu 0. Dibagi minus 1, minus 1. 0 dibagi minus 1, minus 1. Ya, itulah. Berarti B-nya minus 1. Nah, kalau B-nya minus 1. Kok B-nya minus 1? Ini kok salah ya?
Sorry. 0 dibagi minus 1 bukan minus 1 dong. 0 dibagi berapa aja kan 0 kan? Iya. B-nya 0. Kira-kira pernyataan ini jadi benar atau salah? B-nya tidak terdefinisi. Salah. Salah. B-nya ada. Salah. B-nya 0 kan? Kalau 0 itu terdefinisi. Iya. Iya. Berarti ini benar. Kok tidak terdefinisi? Sorry, salah maksudnya. Oh, udah nggak connect nih. Ini salah. Itu kan? Nah, pertanyaannya kan bukan Iya. A, B, C, D, atau E kan? Yang ditanya gini, 4 pernyataan berikut yang bernilai benar ada berapa? Yang bernilai benar. Cuma ada satu. ada satu. Ada satu. Satu aja. Gitu. Bisa? Jelas nggak? Jelas, Kak. Oke. Ini udah. Nah, udah. Terima kasih. Sukses UTBK-nya 2022-nya nih.